Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana maqasid syariah itu berfungsi dalam proses sebuah ijtihad. Baik dari fungsi maqasid syariah sebagai pengurai makna teks atau maqasid syariah sebagai murajjih, yaitu penguat dari salah satu dalil. Kemudian maqasid sebagai aktivasi dalam beristidlal usul fikih. Dari tiga fungsi itu kita bisa lihat sesungguhnya bahwa maqasid syariah itu adalah sesuatu yang integral dalam praktek pencarian sebuah hukum. Artinya bahwa maqasid syariah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam proses berijtihad, karena ia sebagai sudut pandang maqasid syariah, sebagai perspektif dalam proses berijtihad, maka dia selalu harus hadir dalam istinbat sebuah hukum. Dan faktanya dari beberapa pendapat ulama, kita tahu bahwa satu masalah ulama bisa berbeda pendapat, tetapi perbedaan itu kita bisa melihatnya dalam konteks mana pendapat yang relevan atau pendapat yang sejalan dengan maqasid syariah. Dan kita bisa melihat hal itu ketika beberapa contoh yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Dengan demikian, secara umum bisa dikatakan bahwa maqasid syariah sebagai sebuah kacamata, sebagai sebuah perspektif atau sudut pandang dalam berijtihad, dia selalu memberikan opsi pilihan di mana pilihan itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Oleh sebab itu, maka dalam setiap proses ijtihad, maka maqasid syariah tidak bisa dipisahkan dalam proses pemahaman terhadap dalil-dalil syar'i itu sendiri. Bahkan dalam konteks memahami teks sekalipun, maka dibutuhkan maqasid syariah sebagai guidance di mana agar bisa mengungkap makna teks berdasarkan tujuan syariat. Demikian juga dalam konteks penggunaan dalil-dalil yang non-teks, misalnya istihsan, kemudian masalihul mursalah, dan satu dari'ah, bahkan istishab sekalipun, maka di situ peran maqasid syariah sangat penting. Sehingga maqasid syariah sebagai sebuah sudut pandang bisa memberikan perspektif terhadap persoalan, sehingga hukum yang dilahirkan atau yang diistinbatkan itu sejalan dengan tujuan syariat itu sendiri. Itu inti dari beberapa video yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada maqasid syariah dan fikih aqliyah. Maqasid syariah sebagai sebuah kemaslahatan erat kaitannya dengan fikih aqliyah. Fikih aqliyat ini termasuk istilah yang baru, karena sesungguhnya fikih aqliyat ini merupakan fenomena di mana umat Islam yang belakangan banyak melakukan perjalanan atau hijrah ke dunia-dunia non-muslim, sehingga komunitas muslim yang berada di barat misalnya butuh yang namanya fikih aqliyat.
Apa itu fikih aqliyat? Secara sederhana, fikih ini dapat dipahami sebagai hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan umat Islam yang hidup di luar negara Islam. Seperti umat-umat Islam yang hidup di Amerika, di Inggris, dan di negara-negara Eropa lainnya, di mana kita tahu bahwa negara-negara tersebut adalah bukan negara Islam. Sementara banyak komunitas Muslim yang tinggal di sana, sehingga kondisi di mana mereka hidup tentu akan berbeda dengan kondisi kita yang di Indonesia yang umat Islam menjadi mayoritas, atau di negara-negara Timur Tengah yang umat Islam menjadi mayoritas. Fikih aqliyat ini didesain untuk memberikan panduan tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang boleh dilakukan bagi kaum minoritas Muslim yang tinggal di negara Barat yang tidak bersistem pemerintahan Islami. Dan tentu satu kenyataan bahwa mereka dalam menjalankan ibadah tentu tidak sebebas dan seluas seperti kita di Indonesia. Bahkan sebagian negara untuk berjilbab saja mereka dilarang, sehingga tidak bisa melaksanakan perintah berjilbab misalnya. Atau bagaimana sarana-sarana tempat ibadah juga dibatasi, sehingga kondisi-kondisi sulit itulah yang kemudian menjadikan fikih aqliyat ini menjadi penting bagi mereka. Kemudian fikih aqliyat bisa disebut sebagai fikih nawazil yang dari sisi metodologis bertumpu pada maqasid based ijtihad. Artinya dalam proses untuk melakukan istinbat hukum terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas Muslim minoritas di Barat, itu pendekatannya harus melalui pendekatan maqasid dalam beristihad. Dan tentu bisa jadi pendekatan maqasid ini akan sedikit berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Karena dalam proses tarjih sekalipun, maka dalam konteks fikih aqliyat nanti yang dipilih adalah bagaimana hukum tersebut itu memberikan kemaslahatan dan bersifat aplikatif. Karena bisa jadi norma yang paling tinggi itu yang paling kuat, atau hukum yang paling kuat, tetapi tidak bisa bersifat aplikatif. Kita masuk pada beberapa contoh, misalnya aplikasi ijtihad dalam fikih aqliyat di bidang ibadah atau ritual. Ada dua masalah yang masalah ini sangat populer dan penting bagi mereka. Yang pertama yaitu hukum ucapan selamat hari Natal atau hari perayaan non-Muslim. Tentu ini merupakan satu hal yang menjadi ciri khas di mana komunitas Barat itu sangat terbuka, sehingga seringkali mereka yang non-Muslim itu justru memberikan ucapan selamat kepada umat Muslim dengan ucapan selamat hari raya atau selamat hari raya Idul Kurban atau selamat Ramadan dan yang lainnya. Tetapi pada saat yang sama, apakah kita boleh mengucapkan, yaitu minoritas Muslim yang ada di Barat itu, apakah boleh mengucapkan selamat Natal misalnya, atau selamat hari-hari perayaan keagamaan bagi mereka yang beragama non-Islam. Nah, dalam konteks ini maka beberapa lembaga fatwa di Barat melakukan ijtihad dan mereka membolehkan ucapan selamat hari Natal kepada para kaum Nasrani di Barat dalam rangka untuk memberikan ucapan selamat kepada mereka, sehingga ucapan selamat itu diharapkan bisa menjalin hubungan baik antara pemeluk agama satu dengan agama yang lain, sehingga terjadilah hubungan baik antara umat Islam dan umat non-Muslim.
Itu yang pertama. Yang kedua, waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat ini menjadi problem karena kita tahu di negara barat itu tidak mengenal libur hari Jumat. Mereka libur hari Minggu. Dan kita tahu pula hari Jumat itu dilaksanakan sholat Jumat jam 1 atau waktu duhur itu sangat tidak mungkin. Sehingga kemudian ada pertanyaan, apakah mungkin dilaksanakan sholat Jumat itu di awal waktu, yaitu di pagi hari atau diakhirkan di waktu menjelang sholat asar. Maka lembaga fatwa di sana, bahkan Yusuf Qaradawi kemudian berijtihad dan memilih terhadap pendapat dibolehkannya melakukan sholat Jumat di awal waktu, yaitu awal waktu sholat Jumat boleh dilaksanakan seperti waktunya sholat Idul Fitri. Berarti setelah matahari itu naik sekitar 1 tombak atau waktu masuknya sholat duha, itu artinya dilakukan sekitar jam 7 pagi atau jam 8 pagi untuk di Indonesia. Tapi di sana mungkin sesuai dengan kondisi di barat, ya. Itu artinya sholat Jumat tidak dilakukan seperti yang kita ketahui waktunya adalah di tulu'ul fajri, berarti di jam 12-an ketika matahari itu mulai geser di tengah, ya. Itu masalah ibadah, sehingga bagi mereka waktu sholat Jumat itu bisa digeser menjadi waktu yang paling awal di pagi hari atau diakhirkan di waktu menjelang sholat asar, ya, di mana waktu kerjanya mereka sudah selesai. Jam 5 itu baru asar di barat, di beberapa negara barat. Oke, di bidang ekonomi misalnya, pembelian rumah dengan menggunakan kredit bank berbunga ini juga menjadi persoalan, dan lembaga fatwa membolehkan transaksi ribawi di negara non-muslim. Ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah, karena kepemilikan rumah menjadi sesuatu yang daruri bagi mereka. Kemudian pemanfaatan zakat untuk membangun lembaga keislaman. Ini juga menjadi persoalan, apakah boleh dana zakat itu digunakan untuk membangun lembaga keislaman, masjid atau tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat kajian dalam rangka untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat kajian untuk mendalami agama Islam. Kemudian di bidang hukum keluarga ini juga menjadi persoalan yang menarik. Apakah boleh seorang muslim menerima warisan dari kerabatnya yang beragama non-muslim? Kita tahu ada hadis yang melarang itu, bahwa muslim itu tidak bisa mewarisi harta dari non-muslim, begitu juga sebaliknya. Tetapi ulama lembaga fatwa di sana berfatwa, termasuk Yusuf Qaradawi, boleh menerima harta warisan dari keluarga yang non-muslim. Misalnya ada anak yang sudah mu'alaf, masuk Islam, sementara bapaknya masih non-muslim dan bapaknya meninggal, maka anaknya tersebut boleh mendapatkan warisan dari bapak yang masih belum beragama Islam atau non-muslim. Itu karena kemaslahatan hifdzul mal dan yang lainnya. Kemudian masalah status pernikahan istri yang masuk Islam sementara suaminya tetap non-muslim, ini juga menjadi problem. Tetapi menurut lembaga fatwa di sana bahwa boleh istri yang sudah mu'alaf itu tetap tetap menjalankan hubungan suami istri dengan suaminya yang masih non-muslim. Itu artinya bahwa di sana tidak ada fase, tidak ada pembatalan pernikahan. Mereka masih boleh untuk melanjutkan hubungan pernikahannya meskipun terjadi perbedaan agama. Istrinya mu'alaf, kemudian suaminya tetap menganut agama awal, baik itu Kristen maupun yang lainnya. Nah, dari sini beberapa masalah fikih yang dihadapi oleh masyarakat minoritas di barat ini menggambarkan bahwa lembaga fatwa di sana memilih beberapa pendapat yang lebih memudahkan dan lebih memberikan maslahat kepada masyarakat minoritas muslim di sana. Ini beberapa contoh aplikasi ijtihad fikih aqliyat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika video ini bermanfaat silakan share agar manfaatnya lebih luas lagi.
Wabillahi taufiq.